Aku masih kelas 6 SD. Aku sudah pernah umroh, tapi aku ingin berangkat haji. Dan minta doakan Ustaz, moga-moga aku dan keluargaku bisa berangkat haji. Wassalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang nggak kepingin umroh lagi coba? Semuanya ingin berangkat umroh lagi. Itu bagi yang pernah umroh. Ada yang belum pernah umroh, segera berangkat umroh. Jangan nunggu tua berangkat umroh. Ingat, punya rumah nggak wajib, punya mobil nggak wajib, tapi berangkat haji adalah satu kewajiban. Maka anda doakan. Ini laki apa perempuan? Salsabila. Salsabila, anda punya mahasiswa namanya Salsabila, dan anda punya mahasiswi namanya Salsabila. Jadi itu nama laki dan nama perempuan ternyata. Semoga Salsabila dan keluarganya dan semua yang hadir di tempat ini berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Nanti dicari. saya meninggalkan kegiatan di luar demi mengurus Allah, demi mengurus anak-anak dan rumah tangga? Jadi saya meninggalkan kegiatan di luar demi mengurus anak-anak dan rumah tangga, dan bagaimana mengatasi was-was dalam segala hal. Nah, iya. Kalau bicara wanita, Allah memang mengatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Tinggallah di rumah kalian. Ketahuilah bahwasanya negeri ini bisa berdiri itu karena wanita. Setengah wanita nih, separuh wanita ini adalah yang membangun negeri ini. Setengahnya lagi adalah yang dilahirkan oleh setengah ini. Jadi peran wanita itu sangat besar sekali menciptakan generasi-generasi masa depan. Jadi kalau ada seorang wanita jadi ibu rumah tangga, jangan malu. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh perempuan ini belum dikeluarkan segala kekuatan dia, ya, segala kemampuan dia. Kemampuan dia adalah menciptakan generasi masa depan. Jadi kalau seorang wanita meninggalkan kerjaan di luar, dia mau sibuk mempersiapkan masa depan negeri ini, dia siapkan. Dan itu sebuah kemuliaan. Jadi nanti ke depan mungkin nggak ada lagi profesi ibu rumah tangga. Diganti sudah. Ganti apa jemaah? Apa yang cocok nanti antum bikin bahasanya? Pencipta generasi masa depan. Hah? Soalnya kalau dikatakan ibu rumah tangga seakan-akan remeh. Dia nih mempersiapkan negeri ini jemaah. Kalau semua wanita kerja di luar, kira-kira anak-anak jadi apa? Kalau anak dititipkan di sana, tempat penitipan, jadi apa negeri kita jemaah? Maka ketahuilah, bagi wanita yang ingin meninggalkan kegiatan di luar dan dia ingin fokus mempersiapkan masa depan negeri ini, ana rasa itu lebih mulia bagi dia apabila dia tidak terpaksa untuk kerja di luar jemaah. Persiapkan negeri ini jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz, jika semua takdir sudah diatur oleh Allah, kenapa masih ada ketentuan surga dan neraka? Jika ketentuan itu bahasa Indonesia dari takdir. Ustaz mau tanya, jika semua takdir sudah diatur oleh Allah, kenapa masih ada ketentuan surga dan neraka? Nah, Allah berkehendak itu. Allah memberikan kepada kita kemauan untuk memilih. Dan Allah ciptakan surga dan neraka. Sehingga barang siapa yang ingin masuk surga, ia beramal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Tahu Allah? Kata Nabi SAW, na'am. Allah tahu. Lalu
Para sahabat bertanya, fafimal amal. Kalau gitu, buat apa kita beramal? Apa kata Nabi SAW? I'malu, tugas kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaan dia. Kita ini kan nggak tahu jamaah kita ini masuk neraka atau masuk surga. Antum mau nggak kalau dikatakan, Mas, antum lagi berbuat dosa? Iya, ana ini kayaknya memang masuk neraka, Mas. Ada yang mau kayak gitu jamaah? Orang berzina lalu dikatakan, ya aku panci ini melpun rokok. Nggak ada dia mengatakan, iya insya Allah mau tobat, mudah-mudahan Allah terima tobat. Artinya Allah kasih peluang buat manusia untuk memilih. Tugas kita hanya beramal. Takdir itu diyakini. Dan tugas kita beramal, kalau kena musibah bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana jika seorang suami berpoligami? Nah, akan tetapi lebih condong kepada istri yang kedua dan berbuat zalim kepada istri yang pertama. Anak sebagai anak, apa yang harus saya lakukan? ini anak jemaah. Anak bertanya tentang kondisi orang tuanya. Jadi kadangkala ada orang yang merasa dia sudah adil. Tapi terkadang ada orang-orang yang tidak merasakan keadilan. Bagaimana tugas seorang anak? Mendapati orang tua yang seperti itu. Tentunya anak tidak ingin orang tuanya berbuat zalim yang kezaliman mengantarkan ke dalam neraka. Dicari tahu apa penyebabnya, kecondongan itu apa penyebabnya. Memang terkadang, ini buat para wanita ya. Buat para wanita yang dipoligami. Ketika terjadi poligami. Takdir apa enggak? Takdir. Buat wanita poligami itu musibah apa enggak? Musibah. Anggap buat mereka musibah. Jadi tugas seorang ketika menghadapi musibah apa? Bersabar. Yang pertama menerima. Jamaah, antum kalau kena musibah kemudian tidak menerima, antum akan bunuh diri. Hidup ini jadi pahit. Ketahuilah tidak ada malam kecuali berakhir dengan fajar. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tugas seorang ketika menghadapi kesulitan itu, musibah itu, dia bersabar. Tahu bahwasanya ini terjadi untuk menguji dirinya. Apakah dia bersabar atau tidak? Karena ada wanita ketika suaminya poligami, dia mencak-mencak. Mencak-mencak itu marah-marah ya. Koper diturunkan. Baju dimasukkan. Kabur dari rumahnya. Ini pertanda dia tidak sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Maka tugas dia bersabar dan menata hati. Ditata hatinya, ya Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ingat nih para wanita, barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tahu ini ketentuan dari Allah, Allah yang telah mentakdirkannya, maka Allah akan kasih hidayah kepada dia. Yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tuh maha mengetahui dengan segala sesuatu. Nerima dia. Berat musibah. Berapa banyak orang yang naik derajatnya dikarenakan kesabaran dia terhadap musibah yang menimpa dia. Dan ada orang yang menjadikan musibah sebagai nikmat. Ini lain lagi jemaah, dia bersyukur. Alhamdulillah suamiku kawin lagi. Kenapa? Aduh, anak udah capek dimarah-marahin terus. Sekarang ada temennya.
Nah, ada wanita yang melihat dari sisi positifnya, alhamdulillah. Dia selalu capek kalau suaminya datang minta dilayani, minta ini itu. Alhamdulillah sudah ada bini mudanya biar di sana. Bapak-bapak ketawa, kayaknya anak cocok sama kayak gini. Tapi ketika antum berbuat zalim, nikah lagi, lalu berbuat zalim, wallahi jamaah. Enaknya nikah lagi itu, ini cerita. Sebagian orang mengatakan, Masya Allah Ustaz, memang mungkin di hari-hari pertama enak. Sebenarnya enggak juga Ustaz. Di hari-hari pertama itu seorang suami itu harus memanage konflik yang terjadi. Dia bukan menikmati kawinnya, tapi dia selalu datang ke rumah istri tuanya. Ya Allah, gimana caranya nanti kalau masuk rumah? Menghadapi anak-anak macam-macam. Karena memang kondisinya tidak seperti dulu. Lingkungannya sudah rusak sekarang ini. Sehingga orang berpikiran kalau seorang wanita, ada seorang wanita telepon ana tanya, Ustaz, ana ini istri kedua Ustaz. Ana ini takut disebut pelakor. Pelakor itu? Apa singkatannya? Apa kepanjangannya? Perebut laki-laki orang. Ada pandangan seperti itu jamaah. Ini pandangan yang rusak, yang seharusnya diluruskan. Maka tugas anak ketika melihat orang tuanya nggak adil, datang ke orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, dia lihat mungkin ibu dia yang menyebabkan orang tuanya nggak betah di rumah. Karena istri pertama kadangkala merasa benci sama suaminya. Suaminya datang nggak dibukakan pintu, minta teh nggak dibikinkan teh, cuma diliatin doang. Itu suami kalau dapat kayak gitu nggak betah jamaah. Kadang-kala berangkat ke rumah istri kedua, yang kedua udah punya anak macem-macem, karena nggak diterima di rumah istri pertama, datang ke rumah istri kedua. Kata istri kedua, Mas, maaf Mas, saya tidak akan membantu kezaliman. Ini waktu istri pertama, afwan tak kunci Mas. Kira-kira tidur di mana dia jemaah? Allahu Akbar. Jadi jemaah intinya seorang anak bantu bapaknya untuk berlaku adil. Jangan sampai si anak juga benci sama bapaknya. Si anak punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Bagaimana bersama keluarga nanti masuk surga ke sana. Maka berusaha anak ini untuk menjalin hubungan baik dengan ibu, dengan istri bapaknya yang kedua. Menjalin hubungan baik. Agar bapaknya bisa baik lagi dengan ibu pertamanya. Dalam kehidupan ini Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman jangan dibiarkan. Walaupun memang tadi kita bicara, ini kan udah takdir Ustaz, iya. Tapi kita tatkala melihat kezaliman, kita ada perintah Allah untuk merubah kezaliman tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan selanjutnya adalah Ustaz, sampai mana batas kesabaran seorang istri kalau suaminya sebenarnya baik dengan beribadah, akan tetapi kelakuannya semaunya sendiri. Dulu sama temannya, kurang perhatian dengan keluarga, terus suka main HP. Mohon nasihatnya sebaiknya apa yang dilakukan oleh seorang istri. Masya Allah, Masya Allah. Baik jamaah, ini buat para wanita dan buat para lelaki nih ya. Nggak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sempurna. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para lelaki. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci sama istri kalian, apa yang harus dilakukan? Ceraikan mereka enggak? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci itu di sana ada kebaikan yang banyak. Artinya Allah mengarahkan manusia agar melihat kepada
sisi positif pasangan hidup, tidak melihat kepada sisi negatif. Maka kalau tadi dikatakan alhamdulillah suaminya dari sisi ibadah baik, alhamdulillah. Hanya punya kekurangan dari sisi muamalah. Tadi dikatakan suaminya mungkin ya kurang peduli sama keluarga. Dia lebih suka main sama teman-temannya. Dia lebih suka main dengan HP-nya. Maka sekarang tugas istri bagaimana menjadikan suaminya melihat istrinya sebagai teman. Jadi si istrinya harus memposisikan diri sebagai sahib buat suaminya. Suaminya mau apa? Bang, yuk kita main badminton yuk di rumah. Dia suka main sama teman-temannya. Kalau mungkin enggak, Mas yuk kita main petak umpet sama anak-anak. Karena dia ingin sesuatu yang lain, jamaah. Kalau kita melihat suaminya memang seperti itu. Ini suami ada suami yang zalim memang, jamaah. Sama temennya baik, sama sohib-sohibnya Masya Allah. Padahal kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama sohib. Ketika suami suka main HP, jadikan dirimu HP buat suamimu. Gimana caranya, jamaah? Betul, jamaah. Dia butuh sesuatu, mamanya. Kenapa dia pegang HP? Kadang-kala suami ini terus terang. Bosan, ada suami yang bosan dengan cerita-cerita istrinya. Yang cuma nyeritakan tetangga, ya. Ceritakan fulan cerai, fulan ini, macam-macam. Anak kadang-kala sama istri anak dia bawa berita baru. Anak ngomong sama dia. Sayang, pahalanya dibagikan buat orang itu. Oh iya bang, ya kata dia, nggak jadi sudah, kata dia. Kadangkala yang dibicarakan wanita sesuatu yang kurang bermanfaat. Coba berusaha untuk di level suaminya. Suaminya apa sih yang ingin dibicarakan sama dia? Berusaha. Jadi ketika duduk makan, suaminya suka bicara apa? Mau bicara tentang pertanian. Karena dia insinyur pertanian namanya. Dia berusaha, bang, anak mau tanya, bang, cara nanam kedelai gimana ya bang? Kira-kira suaminya jawab nggak jawab? Tapi artinya seorang wanita memiliki kemampuan untuk menundukkan suaminya. Allah kasih wanita ini, kalau istilahnya Ustaz Firanda, sihir halal. Dia bisa menyihir suaminya jadi nggak kepingin keluar rumah. Pertama, kalau suaminya datang jangan ditanya dari mana. Ibu-ibu, berhenti tanya suami dari mana. Ganti pertanyaannya. Suami datang, bang mau apa? Kepingin apa? Itu suami kalau dapat pertanyaan dari mana? Iya, dari sana. Sama siapa bang? Sama fulan. Terus ngomong apa tadi? Ya Allah, lupa tadi nggak direkam. Jadi ada istri yang membuat suami nggak betah di rumah. Bikin suaminya betah di rumah. Ketika datang tanya mau apa, ini itu, bikinkan makanan, ambilkan air anget, kakinya dibasuh dengan air anget. Allah, itu nggak kepingin keluar rumah dia ngomong, ya Allah, bismillah, bismillah. Sudah selesai ditelepon sohibnya, HP-nya dimatikan. Enggak. Kenapa? Ada surga di rumah anak. Ada apa anak keluar? Pertanyaannya, ibu-ibu mau apa enggak? Kalau mampu, insya Allah mampu. Insya Allah mampu. Tinggal mau atau tidak. Banyak wanita yang suudzon sama suami. Betul? Astagfirullahaladzim, jemaah. Mudah-mudahan nggak betul, jemaah. Mudah-mudahan nggak betul, jemaah. Tapi tadi artinya seorang wanita harus membiasakan. Suaminya kalau keluar rumah itu sudah bukan urusan dia. Suaminya kalau masuk rumah urusanku. Aku yang akan melayani dia. Apa saja yang dia inginkan aku akan berikan.
Ustaz, tapi ini suami pernah nyakitin hati. Nah, jangan disimpan duri di hati. Jangan, sakit. Wallah sakit. Sakit. Orang kena duri, subhanallah. Ana pernah melihat kaki ana punya anak, umur 3 tahun. Itu keras kakinya, kiri kanannya keras. Kemudian ana lihat ada nanah. Kenapa ana lihat? Ana sobek, ternyata ada duri di dalam sana. Walaupun sudah tertutup, duri itu tetap akan jadi penyakit. Nggak akan pernah sembuh. Bagaimana caranya? Keluarkan duri itu. Ketika suami melakukan kesalahan, katakan aku juga pernah berbuat salah. Begitu pula para suami. Kalau istrinya melakukan kesalahan, subhanallah, suami itu memiliki hati yang besar. Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan istri kalian, kalau kalian tidak mengungkit-ungkit dan tidak memberikan sanksi kepada istri kalian, kalau kalian mengampuni kesalahan istri kalian, fa innallaha ghafurur rahim. Ingat, Allah Maha Pengampun. Kau banyak dosanya juga. Dan Allah Maha Pengasih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini pertanyaan terakhir dengan tema ya. Masya Allah. Zuhur jam berapa? 11. Subhanallah, fadhal. Takdir kita kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi bagaimana dengan doa dan menurut takdir? Bagaimana kesinambungannya? Nah. Yang pertama jamaah, kita tidak tahu dengan takdir kita. Walaupun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyuruh kita untuk berdoa. Di mana doa itu ternyata memiliki peran dalam merubah takdir tersebut. Dan berdoa pun termasuk dalam takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya itu ada dalam Lauhul Mahfuz. Antum akan berdoa pada hari ini sehingga bala itu tidak menimpa antum. Antum tidak akan berdoa pada hari itu sehingga bala itu menimpa antum. Itu ada di mana? Dalam Lauhul Mahfuz. Jadi tugas kita meyakini apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz dan berdoa. Karena berdoa termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amalan yang kita diperintahkan untuk melakukan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoalah kepadaku, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi apapun masalah yang menimpa kita, apapun keinginan yang ada pada diri kita, yang pertama antum harus berusaha menyikapinya dengan benar. Yang kedua, jangan berhenti berdoa. Antum bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Bagaimana beliau berdoa sampai selendangnya jatuh berulang kali. Beliau mengangkat tangannya, menggerakkannya, mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku, ya Allah. Sempurnakan janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini mati, kalah hari ini, engkau nggak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi ingat, Nabi beriman, semua sudah dicatat. Tapi tugas hamba adalah berdoa. Dan berdoa itu bermanfaat. Sebagaimana ada manfaatnya obat. Kita tahu semua kan sudah ditakdirkan, Ustaz. Ada apa kita minum obat? Kenapa antum minum obat? Kenapa antum ke dokter? Karena memang ada perintah untuk ikhtiar, untuk usaha. Ada enggak kalau anak ditakdirkan sembuh, sembuh. Kayak orang yang tidak menikah. Dia tidak menikah tapi kepingin punya anak 7. Insya Allah Ustaz, kalau ditakdirkan punya anak. Antum nggak nikah? Ya kan kalau Allah takdirkan punya anak Ustaz. Dari mana punya anak kan tuh? Anak kucing kata dia mungkin. Artinya harus ada sebab-sebab yang kita jalani dengan penuh keimanan. Artinya ketika kita ada perintah dari Allah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Kena musibah, sabar. Dan berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala
agar Allah mengkaruniakan kesabaran dan memberikan kemudahan buat kita jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Dan subhanallah jemaah, walaupun masjid ini panas, tapi ana jadi dingin ngelihat wajah antum di sini jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.